Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat jumpa dengan saya, Romo Blasius Sumaryo SJY. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Thomas Rasul, yang sering juga disebut Didimus. Kita tahu pribadi ini salah satu yang dipilih oleh Yesus menjadi muridnya, rasulnya, karena dia pribadi yang tulus, yang polos, yang juga ceplas-ceplos tapi sangat berhati-hati. Dan dia menjadi teladan bagi kita untuk menghayati, mengembangkan hidup iman kita. Santo Agustinus pernah mengungkapkan, orang yang menyatakan imannya ialah orang yang sungguh beriman. Oleh karena itu, kita bersama Santo Thomas Rasul ini ingin menyatakan iman kita dalam permenungan kita. Maka marilah kita mengawali permenungan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bergembira pada pesta Santo Thomas Rasul-Mu, yang mengimani putramu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya, dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percaya akan nama Yesus putramu, yang hidup dan bertata bersama Engkau dalam Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 19 sampai dengan 23. Saudara-saudari, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan ini dengan Mazmur tanggapan. Refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes
bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berkata di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran dan pegangan hidup kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mencoba untuk menyerap sabda Tuhan pada pesta Santo Thomas Rasul ini dalam kehidupan kita bersama. Dalam bacaan yang pertama tadi, Paulus membantu kita untuk menyadari bahwa kita ini bangunan Tuhan, dan kita menjadi bagian dalam kehidupan dan karya bersama. Tadi kita melihat bersama, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Kita tahu, Efesus itu kota kedua terbesar saat itu setelah Romawi. Dan banyak orang berkumpul di sana, dan juga banyak murid-murid Yesus yang ada di Efesus ini. Karena itu Paulus juga melihat bahwa gereja itu sebagai bangunan manusia yang percaya kepada Yesus, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka tadi dalam bacaan pertama kita melihat dengan jelas bahwa Paulus mengungkapkan kita semua itu menjadi satu, dibangun oleh pribadi Kristus. Nah, sekarang yang juga bisa kita lihat dalam kehidupan iman kita, bagaimana kita menghayati iman kita sebagai murid Yesus, sebagai anggota gerejanya. Yang jelas, dari pengalaman Paulus tadi mengungkapkan, kita perlu untuk membangun kebersamaan, sekaligus juga kita perlu untuk membangun persekutuan kita dengan Kristus ini. Dan persekutuan itu hidup dan konkret dalam persahabatan persatuan kita satu sama lain. Nah, di sini yang juga diungkapkan bahwa dalam jemaat di Efesus sebagai kota yang besar ini, semua bangsa ada di situ. Maka kita bukan lagi pribadi per pribadi, tetapi kita ini merupakan kelompok yang membangun kesatuan atas dasar iman dan kasih. Dan itu mempunyai efek bahwa kita semua itu merupakan anggota yang
bersaudara satu dengan yang lain karena persekutuan iman ini. Dan ini yang mau dibangun oleh Paulus, dan kita tahu juga bahwa Efesus itu menjadi model gereja dan model persatuan kita dengan Yesus. Seperti pada bagian yang lain, Efesus 4, hubungan kita dengan Kristus itu melambangkan hubungan suami istri. Karena itu atas dasar cinta, saling mengerti, kesetiaan, itu yang membuahkan sukacita dan kebahagiaan. Jadi yang kita lihat dari ungkapan Paulus untuk kita semua, supaya kita bertumbuh, berkembang di dalam iman dan kasih, dan kita juga saling melihat persekutuan satu dengan yang lain. Dan juga diungkapkan, iman kita itu bukan atas dasar prestasi pribadi kita. Iman gereja itu pertama-tama dibangun atas dasar para nabi, dan juga tadi diungkapkan oleh Paulus, atas dasar para rasul. Siapa para nabi itu? Kita tahu, para nabi adalah utusan Tuhan yang mengenal sungguh rencana dan karya Tuhan, dan dia mewartakan karya Tuhan itu di tengah masyarakat. Pertama-tama untuk membantu pertobatan manusia. Dan kita juga bisa melihat, para nabi dalam pewartaan tidak mudah dan tidak gampang. Karena dia berpegang pada kebenaran, supaya orang berbalik dari kelemahan dan juga kekurangan itu hidup lebih baik. Nah, ini yang kita sadari dalam konteks ini, bahwa iman kita bisa mengenal Allah itu pertama-tama karena perjuangan para nabi ini. Dan itu yang juga mendorong kita untuk melihat bahwa peran nabi itu sangat besar di dalam menumbuhkan iman kita kepada Allah. Dan para nabi ini juga banyak yang dibunuh karena beberapa orang tidak merasa suka dan senang. Tetapi banyak nabi lain yang juga setia, dan inilah kemudian membuat dasar-dasar iman dikenal, dan akhirnya mereka bertobat dan percaya kepada Allah. Siapa para rasul itu? Kita juga bisa melihat, kita juga bisa menganalisa dalam pengalaman iman. Yesus memilih 12 rasul di antara murid-muridnya untuk menyertai dia, untuk hidup bersama dengan dia, dan juga untuk diutus menjadi pewartanya. Karena itu bagi kita jelas bahwa para rasul itu orang yang selalu bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, dan mewartakan pribadi Kristus. Karena dengan hidup bersama dan selalu menyertai itu, mereka itu sungguh mengenalnya. Maka para rasul ini adalah pribadi yang tahu persis tentang Yesus ini, dan mereka percaya dan mereka menjadi saksinya. Saksi otentik. Karena itu juga iman kita akan Yesus Kristus berdasarkan iman para rasul ini, atas ajaran mereka dan juga atas kesaksian mereka. Nah, ini yang akhirnya menjadi dasar kekuatan gereja. Ini yang diungkapkan oleh Paulus bagi kita, bahwa persekutuan kita ini adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka kriteria kita adalah ajaran para rasul. Dan kita juga bisa melihat, bisa memahami bahwa dalam persekutuan ini, terutama Yesus itu yang menjadi batu penjuru. Tadi diungkapkan oleh Paulus bahwa Yesuslah batu penjuru. Apa maksudnya? Bahwa Yesus adalah penentu untuk keselamatan kita. Seperti juga kita lihat dalam sabda-sabda Yesus diungkapkan, orang yang percaya kepadaku tidak akan ada yang hilang, tetapi akan aku selamatkan pada akhir zaman. Jadi yang bagi kita sungguh nyata ungkapan Paulus tadi, bahwa Yesus ini batu penjuru untuk keselamatan kita. Nah, dalam konteks ini kita diajak untuk bersama-sama menghayati kehidupan iman kita. Ternyata dari tradisi, iman kita akan Yesus itu tidak simpel dan tidak sederhana. Sudah dipersiapkan oleh Allah melalui para nabi, baik perjanjian lama
maupun juga mereka yang bersama dengan Yesus. Juga melalui perjuangan pergumulan iman para rasul sendiri. Karena itu kita mendapatkan warisan iman dan kasih dari para rasul ini. Sekarang bagaimana aplikasi untuk kehidupan kita saat ini tentang iman? Kita melihat bahwa ungkapan gereja yang sering kita pahami adalah bangunan. Maka sering kita membanggakan gereja kita itu karena bangunannya, entah megahnya, entah lamanya. Tetapi bagi kita bukan ini yang utama. Paulus menyadarkan kita dalam bacaan pertama tadi, bahwa kita semua ini bangunan atas dasar iman. Dan ini sebenarnya yang perlu bagi kita untuk dihidupi. Bukan kemegahan bangunan gereja kita. Bangunan gereja disebut gereja karena kita gunakan untuk berdoa. Sedangkan gereja sendiri artinya adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kita semua ini adalah anggota gereja. Makanya yang akhirnya kita diajak untuk menghayati persatuan kita dengan Yesus itu hendaknya berbuah dalam persekutuan kita dengan sesama. Dan dampak yang konkret dengan menghayati persatuan ini atas dasar iman dan kasih, tidak ada orang yang acuh tak acuh terhadap sesamanya. Tidak ada orang yang merasa terasing dalam persekutuan kita. Nah, selama kita acuh tak acuh, selama kita masih merasa terasing, kita sendiri belum masuk dalam persekutuan itu secara tepat dan benar. Karena itu tadi diungkapkan oleh Paulus, kamu semua bukan pendatang, tetapi sewarga. Nah, ini akhirnya menyadarkan kita semua bahwa kita ini dalam gereja, persekutuan kita bukan pendatang, bukan orang asing. Tapi kita menjadi satu warga kerajaan Allah itu yang menghidupi iman untuk mendapatkan sukacita, keselamatan, dan kegembiraan. Nah, bagaimana iman itu dapat kita wujudkan di dalam kehidupan yang konkret saat ini? Kita bisa melihat banyak umat yang diajak untuk membangun persekutuan dalam lingkungan kita. Mendaftarkan diri menjadi warga lingkungan itu tidak mau. Nah, di sini bagi kita, apakah kita merasakan sungguh sewarga dengan umat di lingkungan atau di paroki kita? Ini salah satu hal yang juga bisa kita hidupi, bahwa tadi Paulus mengajak kita, kamu bukan orang asing di dalam persekutuan kita, tapi sewarga. Nah, sekarang nyatanya, apakah kita sungguh satu warga dengan umat di paroki dan di lingkungan? Banyak yang menolak, tidak mendaftarkan diri. Tetapi memaksa yang lain untuk memberi pelayanan kalau membutuhkan. Nah, kalau seperti ini yang kita hidupi, berarti kita belum sewarga, belum seiman. Kita datang hanya untuk mendapatkan pelayanan. Hal yang lain yang juga bisa kita lihat, kita sadari dalam kehidupan kita untuk menghayati iman ini yang seperti diungkapkan oleh Paulus tadi. Misalnya dalam keluarga. Sungguhkah anggota keluarga kita sendiri merasakan perhatian, sapaan, dukungan, dan menjadi keluarga yang harmonis di dalam panggilan dan perutusan kita? Bukankah di antara kita masih sibuk dengan kebutuhan masing-masing? Yang sekolah dengan belajar, orang tua bekerja dari pagi sampai sore, tetapi tidak ada waktu kebersamaan di dalam anggota keluarga. Nah, ini kalau menjadi bagian hidup kita, perlu kita koreksi. Karena perlu bagi kita, anggota-anggota keluarga itu merasakan satu iman, satu kasih, dan tidak merasa terasing. Sehingga sungguh ada dukungan, sapaan. Dan ini membuat keluarga kita harmonis. Kita juga bisa mencermati dalam pengalaman kita sendiri, kadang ada masalah-masalah keluarga, masalah relasi satu dengan yang lain, itu sumber utamanya sebenarnya karena kurang diperhatikan satu sama lain, atau
saya kurang memperhatikan anggota komunitas atau anggota keluarga kita. Nah, kalau itu yang terjadi, sabda hari ini membantu kita bahwa kita bukan orang asing dalam keluarga kita. Maka kita harus terlibat aktif dan kita sendiri berkewajiban untuk membahagiakan keluarga kita. Belum lagi yang kita lihat, kita perhatikan dalam kehidupan di tengah keluarga, oma dan opa sering juga merasakan sendirian karena anak-anak sudah berumah tangga sendiri, sudah di rumah sendiri, dan mereka di rumah banyak yang dengan orang lain atau dengan para pembantu. Kalau ini yang terjadi, memang situasi tidak bisa kita rubah, tetapi hati kita itu yang perlu kita rubah, sehingga banyak perhatian kita curahkan untuk mereka di tengah-tengah kesibukan kita. Entah dengan telepon, sapaan sebentar, itu mereka sudah merasakan hatinya damai, sukacita, dan penuh kegembiraan. Nah, yang kita sadari, kita perhatikan dalam konteks iman kita, maka di sini kita diajak untuk melihat kembali pengalaman Paulus ini. Dia mencoba untuk mempersatukan kita semua sebagai anggota gereja, bahwa kita ini bagian hidup satu dengan yang lain, bukan orang asing. Nah, ini yang kita lihat poin-poin tentang gereja yang diberikan oleh Paulus yang juga membantu kita dalam penghayatan iman sekarang ini. Yang juga bisa kita perhatikan, kadangkala di tengah keluarga juga ada relasi yang renggang antara orang tua dan anak. Dan di sini kadangkala salah persepsi. Kalau saya sudah memberikan uang saku cukup, berarti itu sudah cukup. Ternyata anak butuh kehadiran dan sapaan dan kasih. Atau juga anak-anak ingin mengungkapkan isi hati kepada orang tua, biasanya juga ada penolakan. Kamu masih kecil. Nah, dalam konteks ini, situasi-situasi yang lambat laun membuat semakin terasing satu sama lain. Kita perlu mengubah mindset kita bahwa semua anggota keluarga itu pribadi yang perlu kita cintai, perlu kita dengarkan, perlu kita perhatikan. Ini salah satu hal yang juga bisa menolong dalam penghayatan hidup iman dan kasih kita. Dengan demikian juga kita semakin berkembang di dalam kasih ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Paulus begitu baik membuat refleksi tentang persatuan kita dengan Tuhan, yang berbuah persekutuan kita satu sama lain. Dan kalau ini kita kembangkan dalam hidup kita yakin di mana kita berada, pasti kita menghadirkan kegembiraan, kebahagiaan, dan keharmonisan. Dan ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kita menyadari orang-orang sekitar kita sebagai warga lingkungan membutuhkan damai, kegembiraan, ketenangan. Keluarga kita, semua anggota membutuhkan itu. Kita sadar, tetapi dalam perwujudan kadangkala sulit untuk diwujudkan. Maka Paulus kembali menyadarkan kita bahwa kita dalam konteks keluarga, dalam konteks menggereja, bukan orang asing, bukan pendatang. Kita menjadi anggota bagian dari keluarga kita dalam gereja kita. Maka sekarang yang perlu dikembangkan kembali adalah inisiatif dari pribadi kita untuk semakin memperhatikan orang lain. Seperti Yesus selalu berinisiatif memperhatikan orang yang lemah untuk ditolong, orang yang berduka untuk dihibur, dan orang yang mengalami penderitaan untuk diberi kelegaan. Itu yang diungkapkan oleh Yesus. Dan juga Paulus mengajak kita untuk menghidupi sikap-sikap Yesus itu dalam pribadi kita. Maka ungkapan bahwa kita ini bukan orang asing, bukan pendatang, itu mengajak kita untuk lebih aktif. Bersyukur atas potensi-potensi yang diberikan Tuhan untuk kita, dan ternyata potensi ini bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk lebih mengembangkan persekutuan kita, supaya kelompok kita, gereja kita itu semakin bermakna di tengah masyarakat. Semakin menghadirkan sukacita untuk
banyak orang. Karena itu kita bukan akan dikagumi karena bangunannya, tapi kita dikagumi karena persekutuan kita yang membahagiakan. Dan kita sendiri akan merasakan sukacita dan damai dimanapun kita berada. Dan itu yang bisa kita wartakan. Kembali juga diingatkan dalam gereja melalui baptisan kita mempunyai peran sebagai nabi, sebagai rasul, dan sebagai imam. Apa maksudnya? Imam adalah orang yang mempersembahkan diri kepada Allah. Maka dalam persekutuan kita juga menghayati persembahan diri kita kepada Tuhan dan sesama. Wujud konkretnya adalah tindakan baik untuk semua orang. Dan kita diingatkan juga perutusan kita sebagai nabi. Yang berarti kita mewartakan kabar sukacita, kebaikan Tuhan, juga untuk membantu perbaikan-perbaikan dalam relasi sosial kita di tengah keluarga dan masyarakat. Dan kita juga bertindak sebagai rasul, berarti saksi atas kabar gembira yang diberikan Yesus, saksi iman yang kita wujudkan dalam cinta kasih dan kebahagiaan. Nah itu kalau kita hayati dengan baik, itu semua akan membuahkan sukacita dan kita yakin tidak akan ada orang Katolik yang merasa terasing, yang merasa sendirian. Tidak ada. Karena kita sendiri memberikan hati dan diri. Sekali lagi, kita diajak untuk lebih aktif memberikan hati dan diri kita. Bukan menunggu membuat orang lain untuk membuat bagi kita. Yesus juga tegaskan, apa yang orang lain ingin perbuat pada pribadimu, lakukanlah itu. Dan kita tahu, kita ingin orang lain memberikan sukacita, kedamaian, kebahagiaan, kebaikan bagi kita. Dan itu yang perlu kita lakukan lebih dahulu untuk mereka semua. Dan di sini akhirnya kita menjadi anggota gereja yang hidup, menjadi bangunan kasih Allah, dan itu yang dibutuhkan satu sama lain. Karena itu sungguh melalui surat Efesus ini, banyak hal yang menginspirasikan kita, tetapi sekaligus juga banyak hal yang bisa membantu kita memperbaiki pola pikir dan cara hidup yang selama ini keliru dan belum kita hidupi dengan baik. Maka kita bersyukur dalam ungkapan Paulus ini ada jalan yang jelas bahwa iman kita perlu membawa kita pada persekutuan dan keselamatan. Seperti diungkapkan oleh Agustinus tadi, bahwa orang yang beriman adalah orang yang menghidupi imanannya itu di dalam kehidupan yang konkret. Nah sekarang kita mempunyai lahan untuk mempraktekkan hidup iman kita secara konkret di tengah masyarakat dan juga di dalam hidup menggereja. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baik kalau kita lanjutkan nanti permenungan kita tentang gereja itu bersama dengan sabda Yesus yang dihidupi oleh Thomas pada pesta hari ini. Sejenak kita rehat dan nanti kita lanjutkan refleksi kita tentang iman ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam pembicaraan kita pada sesi pertama tadi, kita diajak oleh Paulus untuk menyadari bahwa kita ini disebut gereja karena persekutuan kita atas dasar iman kepada Yesus yang diwartakan oleh para nabi dan oleh para rasul. Dan Yesus sendiri yang menjadi batu penjuru untuk karya keselamatan kita. Maka kita juga diajak untuk membuat aktif diri kita berperan di tengah persekutuan ini, sehingga kita membuat orang tidak merasa asing dengan kita dan kita tidak terasing dalam persekutuan. Sekaligus juga kita diajak untuk melihat kembali penghayatan iman dan kasih kita. Dalam sesi yang kedua ini, kita akan lanjutkan permenungan tentang gereja, terutama juga dari pengalaman Santo Thomas ini.
Dan kita juga diajak untuk menghayati iman menurut semangat Thomas ini. Kita tahu siapa Thomas yang disebut Didimus ini. Dia seorang nelayan pembantu, bekerja pada orang lain, dan memang dia tidak mempunyai kapal seperti Petrus, Andreas, dan juga Yakobus. Justru dia bekerja pada orang lain itu mempunyai jiwa dan semangat yang hati-hati, supaya dia bisa bekerja secara efektif dan tetap dipercaya untuk juga selalu bekerja pada mereka. Nah, sikap kehati-hatian yang membentuk pribadi Thomas itu juga dia bersikap hati-hati dalam hal percaya kepada Yesus. Dia tidak mudah untuk menerima ungkapan orang lain, pengalaman orang lain akan pribadi Kristus ini, sebelum dia sendiri melihat bukti-bukti yang konkret. Ini salah satu sikap kehati-hatian Thomas, itu berbuah juga ada nilai positifnya, bahwa dia tidak mudah percaya kepada omongan orang lain. Tetapi setelah mendapat bukti, memang dia sungguh percaya kepada Yesus. Dalam konteks iman tadi kita bisa melihat, para rasul sendiri merasa kesulitan untuk percaya bahwa Yesus itu bangkit dari alam maut, meskipun sudah lama diajarkan, dikatakan oleh Yesus. Karena harapan mereka akan Yesus yang bangkit itu sirna ketika menyaksikan Yesus itu wafat dan dimakamkan. Dan sampai pada waktu itu tidak ada orang yang bangkit dari kematian, makanya membuat mereka sulit untuk percaya. Nah, ketika Yesus bangkit, memang kita tahu mereka mengalami keraguan-raguan. Karena itulah Yesus selalu menampakkan diri untuk meneguhkan iman mereka, supaya mereka percaya, ingat kembali akan sabda Yesus, dan akhirnya sabda itu terpenuhi dalam peristiwa-peristiwa Yesus. Ini yang mau diteguhkan. Beberapa para murid yang lain sudah percaya, bergembira. Tetapi Thomas ungkapkan, saya tidak akan percaya sebelum saya memasukkan jari saya ke bekas paku dan lengan saya ini ke lambung Yesus itu. Ini yang diungkapkan oleh Thomas, maka ini yang sesuatu yang juga bisa kita lihat, bahwa Thomas mempunyai jiwa dan semangat percaya pada Yesus, tetapi sangat hati-hati supaya tidak mudah untuk dibelokkan imannya akan hal yang lain. Yang juga bisa kita lihat, Thomas ini pribadi yang rendah hati. Maka tadi kita juga bisa lihat, ketika Yesus hadir, mengundang dia untuk memasukkan jari ke bekas paku dan lengannya ke lambungnya, dia tidak berani. Tapi dia mengungkapkan imannya, ya Tuhanku dan Allahku. Di sini Thomas melihat bahwa Yesus yang menampakkan diri ini persis Yesus yang sebelumnya dia ikuti dari Galilea ke Yerusalem ini. Yesus yang wafat, Yesus yang disalibkan dan yang lambungnya dibuka dengan tombak itu. Sekarang memang hadir. Itulah akhirnya membuat Thomas sungguh percaya, sekaligus juga rendah hati. Meskipun diundang atas kebaikan Yesus ini, dia tidak mau memasukkan jari dan tangannya ke tubuh Kristus ini. Dengan ungkapannya, ya Tuhanku dan Allahku, aku percaya sekarang bahwa Engkau hadir di hadapanku. Ini sesuatu yang bisa kita lihat dalam pribadi Thomas ini, kecuali hati-hati, tapi dia sungguh percaya ketika melihat bukti bahwa Yesus memang hadir bersama dengan mereka ini. Nah, dalam tradisi gereja, para rasul itu menjadi dasar iman gereja. Maka iman Thomas ini juga menjadi dasar iman kita. Karena itu juga bagi kita sebagai orang Katolik, kita diajak untuk mempunyai sikap iman seperti Thomas ini. Sangat hati-hati akan warta, akan ungkapan iman orang-orang yang lain. Tetapi juga kita tetap mengikuti iman para rasul ini. Dan kita tahu bahwa dalam gereja ada
sumber iman, kitab suci, dan tradisi para rasul ini. Jadi yang kita hidupi sampai sekarang. Nah, kita juga bisa melihat dalam konteks hidup kita bersama sekarang ini, banyak di antara kita yang tidak setia dalam iman Katolik. Kita bisa tahu, mungkin kita juga pernah mengikuti beberapa orang yang jajan firman ke tempat-tempat lain, ke gereja-gereja lain. Dan di sini bagi kita, akhirnya mereka juga mengungkapkan, saya senang di sana karena situasinya meriah, nyanyiannya dengan band dan sebagainya. Tapi yang dilupakan adalah tradisi iman, relasi personal dengan Tuhan itu. Dan tidak sedikit di antara mereka setelah melimbang-limbang, setelah mempertimbangkan sungguh, mengalami kegoncangan dalam iman. Dan mereka ingin kembali dalam persekutuan dalam gereja. Ini yang kita lihat dalam konteks sikap yang tidak hati-hati atas ungkapan iman, dan di situ mudah terpengaruh oleh pengalaman orang lain. Maka dalam konteks ini, sikap Thomas itu tepat kalau kita sadari, kita tiru. Bahwa kita sebagai orang Katolik mempunyai patokan, yaitu kitab suci dan tradisi iman yang kita warisi dari para rasul. Dan itu tetap dijaga oleh gereja untuk kita hidupi sehingga iman kita akan pribadi Kristus adalah iman yang otentik. Maka kita juga bisa melihat mengapa Thomas tadi tidak begitu mudah percaya pada pengalaman teman-temannya, tapi justru mendapatkan peneguhan dari Yesus yang bangkit itu dengan menunjukkan lambung dan tangannya. Maka sekarang yang diimani oleh mereka itu sungguh Yesus yang hidup. Nah, ini sebenarnya yang juga perlu kita hidupi, kita kembangkan dalam perjalanan iman kita bersama-sama. Hal yang lain yang juga bisa kita kembangkan di dalam hidup kita sebagai orang beriman tentang pribadi Kristus ini, diteguhkan pengakuan bahwa di mana Yesus hadir, itu selalu memberikan damai dan sukacita. Kita tahu, dengan pengalaman Yesus yang wafat dan dimakamkan, para muridnya takut, khawatir, dan gelisah. Kumpul di satu tempat, dan itu kehilangan sukacita dan damai. Maka ketika Yesus hadir bersama dengan mereka ini, yang diungkapkan adalah damai sejahtera bagi kamu. Kamu tidak kehilangan damai itu karena saya yang bersama dengan kamu. Itu mau diungkapkan dalam konteks ini. Maka juga dalam pengalaman iman kita, sejauh kita bersama dengan Yesus, kita tidak akan pernah kehilangan damai sukacita itu. Meskipun ada tantangan, ada kesulitan, kita tetap yakin, tetap gembira, dan ternyata rahmat-Nya cukup bagi kita untuk mengatasi tantangan dan kesulitan itu. Ini sesuatu yang mengalir begitu saja dalam iman kepercayaan kita, bahwa memang Yesus itu memberikan damai dan sukacita. Karena itu juga Thomas yang ragu-ragu akan pewartaan para murid yang lain, sekarang diungkapkan oleh Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia memang akhirnya lebih percaya pada Yesus dan dia hilangkan keraguan-raguan itu. Ini sesuatu yang juga bagi kita menjadi inspirasi dalam penghayatan hidup iman kita. Kadangkala dalam pengalaman kita, dengan kesulitan yang bertubi-tubi ada, kita jumpai. Dengan pengalaman-pengalaman yang membuat kita menderita, entah sakit, entah kehilangan barang, entah kehilangan cinta, itu kita langsung menyalahkan Tuhan, marah kepada Tuhan. Memang dalam situasi seperti itu, kegembiraan, kedamaian hilang dari hati kita. Seperti para rasul ketika Yesus wafat itu. Namun yang perlu kita lihat, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu dalam situasi semacam ini, memang sebagian orang berusaha untuk berjumpa dengan Yesus, entah dengan novena, entah dengan bimbingan rohani, dengan pengakuan dosa. Dan proses yang dihayati, dialami,
kita bersama ini memang akhirnya membuahkan damai dan sukacita itu. Nah, di sini yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dalam dinamika hidup kita, selama kita mau meninggalkan Yesus, damai sukacita itu akan hilang. Tetapi selama kita bersatu dengan Yesus, damai sukacita itu akan tumbuh dalam hidup kita. Maka dalam pengalaman iman hari ini juga diteguhkan kepada kita bahwa Tuhan sungguh hadir untuk memberikan damai, dan Tuhan hadir juga untuk mengubah suasana dan situasi hati kita. Maka dalam konteks ini kita semakin tersemangati dalam dinamika hidup iman kita, bahwa Tuhan hadir untuk mengubah suasana hidup kita menjadi lebih positif, menjadi lebih baik, dan akhirnya juga kita sendiri semakin menghayati kegembiraan itu. Karena bagi kita, kegembiraan hidup ini hal yang utama yang dibutuhkan. Seperti paus kita juga menyerukan bahwa kita diajak untuk mewartakan sukacita, kegembiraan kepada semua orang. Wartakanlah Injil dengan penuh sukacita. Nah, di sini yang jelas bagi kita bahwa kehadiran Yesus di tengah para rasul itu meneguhkan iman mereka sekaligus membuahkan damai dan sukacita. Kita bisa mengundang Yesus itu dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita. Justru kalau kita menyertakan Dia, ini kita sendiri akan merasakan sukacita, kegembiraan. Hal yang juga bisa kita lihat dalam ungkapan kerendahan hati Santo Thomas. Dia mendapatkan hal yang istimewa dari Yesus. Dari antara para rasulnya, hanya dia yang diundang oleh Yesus untuk memasukkan jarinya ke bekas paku, lengannya ke lambungnya. Yang lain tidak. Mengapa? Karena Yesus memang menanggapi kerinduan Thomas itu. Sebelum aku memasukkan jariku ke bekas pakunya dan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, tetapi di situ akhirnya juga bisa kita tahu kerinduan itu ditanggapi oleh Yesus. Maka baik ini yang juga bisa kita kembangkan dalam hidup kita, ada kerinduan iman kita disertai Yesus. Dan itu pasti juga dia akan memenuhi kerinduan hati kita. Namun Thomas tidak mengungkapkan, tidak menanggapi undangan Yesus itu dengan kesombongan, langsung memasukkan jarinya itu. Tapi justru dengan kerendahan hati, ya Tuhanku dan Allahku, aku enggak layak memasukkan jariku ke lambungmu. Tapi sekarang saya percaya bahwa Engkau hadir dalam perjumpaan ini. Nah, itu yang kita lihat, kita perhatikan dalam pengalaman hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ungkapan Thomas ini sering kita ungkapkan juga dalam perayaan Ekaristi. Ketika imam mengkonseklir hosti menjadi tubuh Kristus, dengan mengangkatnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, kita menjawab dalam hati ungkapan Thomas ini, ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian juga saat imam mengangkat piala, inilah piala darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Kita juga menanggapi dengan ungkapan Thomas tadi, ya Tuhanku dan Allahku. Permasalahannya, apakah kita sendiri sungguh menyadari seperti ungkapan Thomas, ya Tuhan, saya percaya Engkau hadir di hadapan saya ini. Atau kata-kata itu hanya sepintas, rutin, begitu saja muncul dari hati kita. Maka dalam konteks ini perlu kita juga menghayati hidup iman kita. Ketika tubuh Tuhan diangkat di hadapan kita menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, disitulah akhirnya kita menyadari persatuan hati kita ini dengan Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Ketika darahnya ditunjukkan kepada kita jawab, ya Tuhanku dan Allahku, kita sadar bahwa Tuhan sungguh hadir di hadapan kita dalam sakramen Maha Kudus ini.
Ini suatu juga ungkapan iman yang akhirnya juga membawa kita pada pengalaman kerendahan hati. Karena dengan pengalaman itu tadi Thomas juga percaya kepada Yesus, tetapi akhirnya dia juga menghayati kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh menjadi rasulnya, mewartakan Yesus ke berbagai macam tempat. Oleh karena itu, kita juga mempunyai konsekuensi. Dengan mengimani Yesus yang ada dalam sakramen Maha Kudus ini, kita menyambutnya juga dengan persiapan hati yang konkret. Dengan demikian juga akhirnya kurban Kristus itu sungguh mengubah diri kita, bahkan menyucikan kita. Nah, sering yang terjadi dalam Ekaristi, dalam saat yang suci ini, kita mengungkapkan tapi kesadaran kita tidak persis bersama dengan Yesus yang ada dalam sakramen kudus ini. Entah pikiran kita melayang kemana-mana. Atau justru kita tertidur lelap saat tubuh Yesus ditunjukkan kepada kita. Sadarannya ditumpahkan untuk kita ini. Kalau itu yang terjadi, akhirnya juga komuni kudus tidak akan mengubah kesadaran kita akan kehadirannya di dalam hidup kita. Maka ini yang juga menolong kita untuk menghayati hidup dan iman kita. Bahwa sungguh ungkapan Yesus yang hadir bersama dengan kita ini menolong kita untuk hidup di dalam iman. Buahnya adalah kita sungguh menghargai persatuan kita dengan Tuhan dan membuat hidup kita selaras dengan kehendak-Nya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam permenungan kita juga bisa kita sadari bahwa kita sendiri kurang menyadari Yesus yang mulia yang hadir bersama dengan kita. Banyak orang yang terlambat dalam Ekaristi, bahkan sudah khotbah selesai baru datang, langsung menyambut komuni begitu saja tanpa persiapan batin. Nah, dalam konteks ini pengakuan kita, Yesus yang mulia yang hadir bersama dengan kita seperti Thomas itu tidak kita rasakan. Maka ini yang juga perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Teladan Thomas bagi kita sungguh nampak bahwa dia memberikan pribadinya untuk bisa selaras dengan Yesus yang mulia ini. Maka ini yang juga perlu kita kembangkan di dalam hidup dan pelayanan kita. Hal yang lain yang juga bisa kita kembangkan dari pemenungan Thomas ini, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk memasukkan jari kita ke lambungnya. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa Yesus membuka hatinya untuk menerima semua orang. Maka Thomas tadi diajak untuk masuk ke hatinya untuk mendapatkan cinta yang ilahi itu. Dan di sini kita bisa juga lihat persatuan kita dengan Tuhan, dengan doa-doa kita, itu kita membuka hati kita untuk masuk ke dalam hati Tuhan ini. Maka di sini yang juga bisa kita sadari, seperti juga ungkapan Teresia dari Lisieux, bahwa doa kita itu perjalanan jiwa kita untuk bertemu dengan Allah. Maka juga dengan ungkapan Yesus ini, dia mengundang kita masuk dalam pribadi dia, masuk dalam cintanya untuk mendapatkan rahmat yang kita butuhkan. Oleh karena itu, sungguh ungkapan Thomas, meskipun dia tidak masuk dalam hati Tuhan, dia percaya sudah bahwa dia hadir, Allah hadir itu mendatangkan rahmat bagi dia. Dia sungguh membantu memusatkan perhatian atas kehadiran Tuhan ini. Dan itu yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup iman kita. Oleh karena itu juga bagi kita perlu banyak kesempatan yang diberikan Tuhan untuk datang kepada Dia. Banyak rahmat yang pernah ditawarkan Tuhan kepada kita, bahkan sudah kita ambil. Tetapi jarang kita percaya bahwa Tuhan sendiri hadir bersama dengan kita. Jarang kita bersyukur atas pengalaman iman ini. Maka Thomas mengajak kita,
Dengan ungkapan ya Tuhanku dan Allahku, ungkapan iman sekaligus ungkapan syukur yang ditunjukkan kepada Tuhan. Dan ini membuahkan keselamatan, kebahagiaan. Dan ini yang juga perlu kita kembangkan dalam pengalaman iman kita, bahwa Tuhan sendiri hadir di dalam peristiwa hidup kita. Dia memberikan sukacita dan damai, dan kita perlu bersyukur dan tetap percaya bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu juga pengalaman Thomas ini membantu kita untuk menghayati panggilan kita sebagai rasulnya, martabat kita sebagai rasul. Thomas setelah diteguhkan dalam perjumpaan dengan Yesus ini, dia sungguh mengimani Yesus ini dan dia mewartakan penuh sukacita. Bahkan dia mewartakan sampai ke India dan wafat sebagai rasul di India. Ini akhirnya menolong bahwa dia bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi ada konsekuensi. Kepercayaan itu dia hidupi dan dia membawa semua orang supaya juga diselamatkan oleh Yesus. Maka dia mewartakan Yesus itu dengan semangat ke berbagai macam tempat. Baik, kali ini yang juga bisa kita sadari, kita sebagai anggota keluarga gereja Allah. Dan kita ingin bahwa kita ini diselamatkan, anggota keluarga kita semua diselamatkan. Karena itu yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana persatuan saya dengan Tuhan, dan juga ini mendukung persatuan anggota keluarga kita dengan Tuhan. Nah, di sini yang juga bisa kita kembangkan, kita hayati, ternyata keselamatan tidak bisa diwakilkan. Keselamatan itu sungguh persatuan saya dengan Tuhan. Nah, sekarang bisa kita lihat beberapa orang tidak ke gereja karena entah suaminya, entah istrinya sudah ke gereja. Entah anaknya sudah ke gereja, sehingga sudah diwakili. Tidak bisa. Keselamatan bukan perwakilan. Keselamatan itu adalah buah kepercayaan saya dengan Tuhan, buah relasi saya dengan Tuhan, sekaligus juga buah dari pewartaan saya tentang Tuhan kepada semua orang. Memang iman yang kita hidupi dengan setia bisa meneguhkan orang lain. Dan iman yang kita hayati ini juga bisa membahagiakan mereka semua. Maka ini yang akhirnya kita sadari bagi kita bahwa tidak bisa doa itu diwakilkan dan iman kita juga diwakilkan. Dan tidak bisa bahwa suami atau istri atau anggota keluarga saya selamat, pasti saya selamat. Tapi justru kita akan mendapatkan keselamatan sekaligus juga kalau kita menghayati persatuan kita dengan Tuhan itu di dalam hidup kita. Maka ini yang juga menolong kita, membantu dalam refleksi kita. Seperti Paulus tadi juga tegaskan bahwa persatuan kita dengan Tuhan itu membuat kita aktif memperhatikan satu sama lain. Thomas juga persatuan dengan Tuhan itu membuat dia mempunyai semangat untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Dan di sini juga persatuan saya dengan Tuhan, iman saya akan Yesus ini membuat kita juga gembira, dan itu yang juga bisa kita wartakan kepada semua orang yang bersama dengan kita. Kita ingin orang lain diselamatkan, terutama anggota keluarga kita. Maka iman itu juga semakin membuat keluarga kita harmonis dan relasi kita satu sama lain semakin bertumbuh dan berkembang di dalam iman dan kasih. Sahabat OASE Rohani Katolik yang terkasih, Tuhan Yesus selalu hadir untuk membantu semua orang. Maka baik kalau kita hadirkan semua anggota keluarga kita untuk diberkati Tuhan. Kita hadirkan Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam karya kita, sehingga semua yang kita kerjakan itu buahnya adalah rahmat dan berkat untuk orang lain. Ini yang juga menolong kita, membantu dalam pergumulan iman kita. Sahabat OASE Rohani Katolik yang terkasih, melalui permenungan-permenungan kita hari ini, kita diajak untuk melihat bahwa persekutuan kita sebagai anggota gereja itu sungguh membahagiakan, mendatangkan rahmat.
dan keaktifan kita satu sama lain, memperhatikan orang lain, itu juga akan membuahkan berkat dan rahmat tersendiri. Dan kita juga diajak oleh Thomas untuk tidak mudah percaya kepada pengalaman orang lain, kepada kesaksian hidup orang lain, sebelum kita mengecek bahwa pengalaman itu memang bersumber dari rahmat yang berasal dari Yesus. Dan kita juga akhirnya tahu, rahmat yang berasal dari Yesus selalu memberikan dampak istimewa, yaitu kedamaian, kebahagiaan. Dan kita tahu, di mana ada rahmat Tuhan, itu pasti buahnya adalah sukacita dan damai bagi semua orang. Makanya yang juga menolong kita, membantu kita dalam pergumulan iman dan kasih ini. Dengan demikian juga kepercayaan kita akan Tuhan itu akhirnya membuahkan rahmat yang istimewa untuk kita semua. Dan akhirnya kita menjadi gereja yang hidup, yang mempersatukan semua orang dengan Tuhan dan membawa semua jiwa dalam persatuan dengan Tuhan. Dan kita bergembira, bersyukur atas pesta Santo Thomas ini yang juga semakin menyegarkan iman kita, semakin menyadarkan perutusan kita, dan kita bersama dengan Thomas juga dipanggil menjadi rasulnya saat ini, mewartakan Tuhan di tengah kehidupan. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pengalaman iman kita, dan kita juga tutup dengan doa, dan kita mohon berkat dari Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bergembira bahwa Engkau mengutus Yesus Putramu untuk semakin mempersatukan kami, dan Dia selalu memberikan rahmat, sukacita, dan damai. Buatlah agar kepercayaan kami kepada Yesus Putramu itu semakin tumbuh dan berkembang, dan akhirnya kebahagiaan selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Buatlah agar keluarga kami semakin harmonis, dan kehadiran kami mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang lain untuk semakin percaya akan Engkau yang menyelamatkan semua orang. Engkau Tuhan pengantara kami kini sepanjang masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita senantiasa diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.